Selamat malam Pramol semua. Mana nih yang udah nungguin Squid Game Season 3? Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini ngelanjutin dari yang sebelumnya ya. Kyung-suk, ayahnya si anak kecil yang sakit itu, akhirnya ditembak. Tapi nggak fatal. Ternyata yang nembak itu si Noel. Dia nyuruh Kyung-suk buat pura-pura pingsan. Masuk ke episode 1, kunci dan pisau. Ini Gi-hun dibawa pakai peti ke asrama, dan ternyata dia masih hidup. Di sisi lain, timnya Junho lagi nyari si pilot drone yang dibuang ke laut sama si Kapten Park. Si Kapten bilang, mungkin dia lagi mabuk berat terus nggak sengaja kecebur ke laut. Ya udah, akhirnya mereka mutusin mau ke pelabuhan terdekat dulu. Mau coba nyari pilot drone baru buat gantiin. Ini Gi-hun baru sadar. Nggak lama datang tuh prajurit-prajurit pink ngumumin uang yang terkumpul. Ada 39,6 miliar won. Dan pemain yang tersisa tinggal 60 pemain. Mereka diminta buat voting lagi. Mau nerusin permainan atau berhenti. Gi-hun ngamuk-ngamuk. Kesel dia. Akhirnya jadi diborgol tuh. Setelah di voting, ternyata yang milih lanjut lebih banyak. Ya udah, permainan terpaksa dilanjutin. Sementara itu, Kyung-suk udah dibawa nih ke ruang operasinya. Si Noel juga datang ke situ. Pas mau mulai dibedah, Noel langsung bergerak. Diabisin tuh mereka. Kecuali si dokter. Dia harus bisa nyelamatin si Kyung-suk. Kalau enggak, nyawanya melayang. Malam itu, Woo-sok ngajak ngobrol si Junho, ngebahas tentang si kapten. Pas insiden malam itu, katanya dia lihat si kapten lagi megang obeng. Padahal si kapten tuh bilangnya lagi di tempat tidur, mau tidur kan? Tapi Junho masih ngebela, karena kata ibunya dulu yang nyelamatin dia itu si kapten. Nah, udah pagi nih, mereka siap-siap ke permainan keempatnya. Tamu VIP juga udah pada datang. Sadis banget dong. Jasad-jasad pemain yang kemarin tewas digantung di situ. Permainan keempat ini petak umpet. Bakal dibagi jadi 2 tim, dipilih secara random. Dalam waktu 30 menit, tim biru harus nemuin jalan keluar atau bisa ngumpet aja sampai waktunya habis. Dan tim merah harus ngebunuh 1 dari tim biru yang mereka temuin. Baru dihitung lolos. Waduh. Tim biru dikasih masing-masing 1 kunci dari pintu-pintu yang ada di sana. Bentuk kuncinya juga beda-beda. Ada bentuk lingkaran, segitiga, sama persegi. Sementara tim merah dikasih pisau buat nyerang tim birunya. Di sini Gi-hun jadi tim merah. Bareng sama Namgyu, Junhee, Minsu, sama Gemja. Di tim biru ada si Sonyo, Hyunju, Daeho, si Aki-Aki Jongdae, Myunggi, sama Yongsik. Wah, Gemja sama si Yongsik anaknya itu kepisah ya. Dikasih kesempatan nih, boleh tukeran. Kalau ada yang ngerasa nggak pas sama tim yang sekarang. Akhirnya si Yongsik tukeran sama ibunya. Karena dia yakin ibunya tuh pasti nggak bakal bisa kalau harus ngebunuh orang. Begitu juga Myunggi sama Junhee. Mereka juga tukeran. Di sisi lain, timnya Junho udah dapet nih pilot drone yang baru. Tapi tiba-tiba si Woo-sok bilang dia nggak bisa ikut. Ada yang mau dia selidikin dulu. Oke, udah mulai nih permainannya. Tim biru dikasih waktu 2 menit buat sembunyi. Mana tempatnya labirin gitu ya? Jadi bikin makin ngeri. Ini Kyung-suk udah sadar setelah didonorin darah dari si Noel. Dan si dokter langsung ditembak. Ya, walaupun dia udah bantu nyelamatin si Kyung-suk, tapi kan tetap aja ya dia orang jahat. Abis itu si Kyung-suk disuruh pakai seragam prajurit pink juga buat nyamar. Nah, kita masuk ke episode kedua. Malam berbintang. Sekarang tim merah udah mulai bergerak. Namgyu ngajak si Myunggi kerja sama. Sementara Gi-hun langsung nyari si Daeho. Dia jadi nyalahin Daeho atas kematian yang lain kemarin. Karena kan gara-gara si Daeho kena serangan panik, jadi gagal ngambilin amunisi buat yang lain. Nah, kalau Hyunju, Junhee, sama Gemja bareng-bareng. Dan hoki banget tuh. Kunci mereka beda-beda. Jadi mereka bisa ngebuka semua pintunya. Itu si Gi-hun sekelebatan kayak ngeliat si Daeho tuh.
dikejar. Pas udah kepepet, mau ditusuk. Taunya itu bukan Daeho, cuma mirip. Hampir aja salah sasaran. Tapi pas banget sih, emang ada si Daeho tuh di seberang. Daeho buru-buru kabur. Ini Myunggi sama Namgyu nusuk pemain 235 bareng-bareng nih, biar nanti lolosnya bareng. Si Namgyu gak sadar obat-obatannya si Thanos yang dia hak milik itu jatuh. Ditemuin sama si Minsu, dipakai deh tuh sama dia. Aduh, si Junhee segala jatuh lagi dari tangga. Mana pas banget ada pemain 226 dari tim merah. Mau gak mau dilawan sama si Hyunjo. Dan akhirnya Hyunjo terpaksa harus ngebunuh pemain itu. Beda sama Hyunjo yang nyelamatin orang lain, si aki-aki ini malah numbalin sekutunya. Nah, Myunggi sama Namgyu juga nemuin korban keduanya nih, ditusuk bareng-bareng lagi. Baru deh tuh mereka dinyatain lolos. Tapi si Namgyu malah jadi nafsu. Dia ngajak Myunggi ngabisin tim biru lainnya, bahkan tim merah juga, biar uangnya nambah banyak. Sementara itu, Daeho kena beset tuh kakinya, tapi dia berhasil ngelawan, dan pisaunya dia ambil. Ini Hyunjo ngecek kakinya si Junhee dulu. Ternyata parah, kemungkinan patah malah. Hyunjo disuruh lanjut, nyari jalan keluarnya. Gemja yang nemenin si Junhee di sini. Belum sempet pergi, tiba-tiba si Junhee mau ngelahirin. Aduh. Nah, si Yongsik nemu satu orang nih, tapi malah dia yang hampir ditusuk. Untung aja tuh ada pemain 203 datang, langsung nusuk pemain itu. Si Sonyo juga gak kalah parah. Dia numbalin orang-orang yang selama ini ngikutin dia. Dia kabur sampai di mana dia ketemu sama si Gi-hun. Saking ketakutannya, dia ngasih tahu kalau tadi dia sempat ketemu sama si Daeho. Karena dari kakinya si Daeho netes-netes, jadi pasti bakal ada jejaknya. Abis itu, Sonyo langsung lanjut nyari jalan keluarnya lagi. Dan akhirnya ketemu. Tapi kuncinya harus lengkap. Dia harus nyari kunci yang lainnya dulu. Ketemulah tuh dia sama si aki-aki. Dia punya 2 kunci yang beda. Sementara itu, si Junhee berhasil ngelahirin bayinya, dibantu sama Gemja. Tiba-tiba ada pemain 202 masuk. Dilawanlah sama Hyunjo. Dia kan juga dapat pisau. Dia berhasil ngabisin pemain itu. Tapi kakinya juga sempat kena tusuk tadi. Pas mau keluar dari ruangan itu, dia baru nyadar. Ternyata itu ruangan yang ada pintu keluarnya. Dia balik dulu tuh, jemput Junhee sama Gemja. Tapi tiba-tiba kaget tuh si Myunggi ngelihat bayinya udah lahir. Dia buru-buru nutup pintunya karena si Namgyu udah mau nyamperin dia. Hyunjo tewas. Mana dia belum sempat ngasih tahu lagi di mana pintu keluarnya. Ini Sonyo sama si aki-aki udah sampai di depan pintu keluarnya. Si Sonyo dikhianatin dong. Si aki-aki tuh masuk dan kuncinya diambil satu. Lagi kesel-kesel, datang si Minsu yang lagi mabuk. Dan dia ngelihat Sonyo tuh berubah jadi si Namgyu. Karena dendam banget sama Namgyu, akhirnya si Sonyo ditusuk sampai tewas. Abis nusuk, penglihatannya berubah lagi. Jadi si Semi yang dulu dia hianatin itu. Ketakutan dia. Sementara itu, Gi-hun akhirnya berhasil nemuin si Daeho. Di situ Daeho akhirnya ngaku kalau dia bukan marinir. Dia bohong biar bisa gabung sama mereka. Dia juga bilang, waktu itu dia tiba-tiba kena serangan panik pas mau bawain amunisinya. Gi-hun tetap dendam. Gelut deh tuh mereka. Waktu kurang lebih sisa 3 menit lagi. Gemja sama Junhee mau coba nyari pintu keluarnya. Ketemu nih, ngikutin jejak dari kakinya si Hyunjo tadi. Pas lagi mau buka kuncinya, nongol tuh si Yongsik yang belum nusuk satupun. Dia mau ngabisin si Junhee biar bisa lolos sama ibunya. Tapi ibunya malah ngelindungin Junhee dan minta Yongsik nusuk dia aja. Wait, Shin balik ke Gi-hun sama Daeho dulu nih. Si Daeho kabur, dikejar lah langsung.
Di ujung lorong, mereka gelut lagi. Sampai akhirnya, si Dae-ho kalah. Dicekik sampai tewas sama Gi-hun. Ini, Yong-sik tetap mau nyerang Jun-hee. Tapi, tiba-tiba... Dengan amat sangat terpaksa, Gemja yang akhirnya harus nusuk anaknya sendiri. Dan di akhir episode 2 ini, Gi-hun juga ngerasa bersalah banget. Dia mau bundir, tapi digagalin sama prajurit Pink. Dia dipukul sampai pingsan. Di pembukaan scene ini, prajurit Pink lagi bebersih nih. Ternyata para VIP pada ikutan nyamar jadi prajurit Pink buat seneng-seneng. Nah, masuk ke episode 3. Bukan salahmu. Udah pada balik nih ke asrama. Si Namgyu baru nyadar obat-obatannya hilang. Dia minta izin mau balik ke labirin tadi, mau nyari kalungnya, tapi nggak dibolehin. Nggak lama, Gemja, Jun-hee sama bayinya datang. Pada kaget tuh ada bayi. Ini prajurit Pink ngumumin hasil uang yang terkumpul. Ada 43,1 miliar won, dan pemain yang tersisa tinggal 25 orang. Ya, seperti biasa, mereka diminta buat voting lagi. Di sisi lain, Woo-sok ngubungin si Junho. Dia lagi di pasar pelabuhan. Dia habis nanya-nanya di sana, dan katanya nggak pada kenal sama si Kapten Park. Tapi menurut Junho, itu belum bisa jadi bukti yang kuat kalau si kapten pelakunya. Di voting kali ini, si tengil Namgyu akhirnya milih berhenti. Udah kehilangan percaya dirinya tuh dia. Malah gantian si Minsu yang milih lanjut. Gemja, mohon-mohon ke pemain yang sebelumnya milih lanjut, biar milih berhenti aja kali ini. Dia ngelakuin itu bukan buat dirinya sendiri, tapi demi Jun-hee sama bayinya. Tetep aja, yang milih lanjut lebih banyak. Dan si Gi-hun tetap milih abstain. Ini komplotan penjual organ baru pada tahu tuh anggotanya udah pada tewas. Tapi jasad si dokter yang ditidurin di meja operasi nggak dicek. Jadi dikira si dokter itu kabur, dia pelakunya. Sementara itu, Noel nyuruh si Kyung-suk balik duluan ke kamar si dokter yang seragamnya dia pakai. Di sisi lain, Junho akhirnya nemuin tebingnya tuh. Tempat dimana dia jatuh pas ditembak sama abangnya, si In-ho, frontman itu. Junho yakin, jadi besok mereka bakal mulai pencariannya di sana. Ini abis ngecek CCTV, si pengawas nyuruh anak buahnya bawa si dokter ke ruangan dia. Dia nggak tahu kalau yang ada di kamar 16 itu bukan si dokter, tapi si Kyung-suk yang lagi nyamar. Dia juga minta sekalian cari si Noel. Taunya si Noel udah ada di situ. Noel ngancam, minta biar dia sama si nomor 16, si Kyung-suk, besok ditugasin patroli di luar. Selain itu, dia juga minta disiapin perahu buat mereka kabur. Gemja lagi nyoba nenangin si Gi-hun nih. Sekalian mau minta tolong, jagain Jun-hee sama bayinya. Tapi Gi-hun nolak. Dia takut nggak bisa nepatin janjinya lagi. Nah, udah pagi. Bangun tidur, pada bingung. Kok prajurit Pink datang-datang bawa peti? Taunya, itu buat jasadnya si Gemja. Dia bundir. Ini bahaya nih. Si pengawas curiga sama Noel. Dia merintahin anak buahnya buat ngecek ulang jasad-jasadnya yang ada di ruang operasi itu. Ya udah, akhirnya ketahuan. Yang pakai seragam nomor 16 itu si Kyung-suk. Di sisi lain, Woo-sok datengin rumahnya si Kapten Park. Diterobos masuk tuh. Dia lihat ada foto si Kapten Park sama si perekrut loh. Dan kalau Mimin gak salah lihat ya, ada foto sama si frontman juga deh itu tadi. Tiba-tiba anjingnya si Kapten masuk. Diserang tuh si Woo-sok. Ya udah, terpaksa ditembak. Pas mau keluar, dia lihat ada lubang misterius. Di dekat kandangnya tuh anjing. Taunya itu isinya uang, banyak banget. Nggak cuma itu, ada seragam prajurit Pink juga. Belum sempat pergi, keburu ada polisi datang. Woo-sok ditangkap. Ini pemain udah pada disuruh ke lokasi permainannya. Tapi si Jun-hee nggak tega mau ninggalin bayinya. Akhirnya dia bawa. Dan untungnya si Gi-hun jadi tergerak tuh hatinya. Dia mau jagain mereka. Oke, permainan kelima ini lompat tali. Mereka harus nyebrangin jembatan itu sambil lompat tali. Mana tinggi banget lagi. Dan mereka harus bisa nyebrang dalam waktu 20 menit. Itu si Namgyu udah balik ke setelan pabrik tuh.
Cupu dia tanpa obat-obatan. Si Gi-hun bingung pas ngeliat kakinya si Junhee begitu. Makin gak tega aja kan? Dia kepikiran ide. Bayinya ditinggalin dulu aja. Nanti kalau udah berhasil, baru diambil lagi. Ternyata gak dibolehin sama prajurit Pink. Gara-gara para VIP mau taruhan, bayinya selamat apa enggak. Jadi aturannya dibikin begitu. Ya udah, si Junhee nitipin bayinya sama Gi-hun. Minta tolong banget dia. Tapi ini aja masih pada takut, nggak ada yang berani nyoba. Sampai di mana Min-soo ngelempar kalungnya si Thanos ke jembatan. Namgyu kepancing dong, karena berharap masih ada isinya. Padahal dia udah berhasil sampai ke tengah loh itu. Taunya kalungnya kosong. Dia langsung kehilangan fokusnya. Dan akhirnya dia jatuh kehantam talinya. Ini Gi-hun mau coba nyebrang sambil bawa bayinya dulu. Dia janji bakal balik lagi buat bantuin si Junhee. Udah berhasil sampai tengah nih. Mana jembatannya putus lagi tuh di tengah-tengah. Tapi dia berhasil ngelompatin itu. Dan akhirnya sampai ke seberang. Pas Gi-hun mau nyebrang balik lagi, udah ada pemain-pemain lain tuh yang mau nyoba juga. Si pemain 96 berhasil. Tapi pas pemain 312 dikit lagi mau sampai, malah didorong sama dia. Wah, parah dong. Demi uang, dia terus ngejatuhin pemain-pemain lain. Pada takut tuh mau maju, jadi ada yang jatuh duluan. Malah si pemain 349 mau terbalik. Tapi dia didorong sama pemain 203. Gi-hun gak bisa tinggal diam. Dia ancam tuh pemain 96. Mau berhenti apa dia dorong sekalian. Takut tuh dia. Baru deh berhenti tuh, yang lain bisa lewat. Si Myung-gi nawarin bantuan ke Junhee. Tapi Junhee nolak. Junhee ngasih lihat kakinya. Bingung kan? Ayo, gimana bantunya coba? Junhee juga udah marah banget sama dia. Apalagi kemarin dia yang ngebunuh si Hyunju kan? Tiba-tiba si pemain 96 nyerang Gi-hun. Ngalangin jalannya lagi. Gi-hun kesel. Ditusuk itu matanya. Abis itu dilempar ke belakang. Si pemain 96 akhirnya jatuh kehantam talinya juga. Waktu tinggal 3 menitan. Si Min-soo lagi nyebrang tuh. Dan ternyata dia pakai obatnya, jadi berhasil. Ini sisa si Junhee. Tapi dia ngelarang Gi-hun balik. Karena kalau Gi-hun tewas gara-gara nolong dia, nanti bayinya sama siapa? Dan taunya dia malah milih bundir biar gak nyusahin si Gi-hun ke depannya. Oke, masuk ke episode 4. 222. Ini atas usul si frontman, para VIP setuju kalau bayi itu dijadiin pemain 222 sekarang, gantiin ibunya si Junhee. Gak lama, prajurit Pink datang. Biasa ngumumin hasilnya. Terkumpul 44,7 miliar won. Dan pemain yang tersisa hanya 9 orang. Harusnya sisa 8. Tapi kan bayi itu udah diikut sertain sekarang. Pada gak terima tuh, pemain-pemain yang serakah pada marah. Bayi itu mau diserang, tapi untungnya dihentiin sama prajurit Pink. Sementara itu, Woo-sok sama temennya si Mudong diinterogasi di kantor polisi. Woo-sok nyoba jelasin alasan kenapa dia nerobos rumah itu. Bahkan dia sampai nunjukin bukti fotonya tuh, tapi polisi tetap nggak percaya. Apalagi pas dicek si Woo-sok punya banyak catatan kriminal, jadi makin dicurigain aja dia. Polisi ngubungin si kapten, jadi ketahuan deh tuh penyelidikannya si Woo-sok. Dan si Woo-sok gece banget loh ngerebut HP dia dari tangan si polisi. Dia nelpon Junho, mau ngasih tahu semuanya, sambil lari-larian tuh dia. Tapi si kapten juga udah ngasih tahu ke komplotannya yang lain, kalau mereka udah ketahuan. Dan tiba-tiba si kapten mulai nembakin anggota timnya Junho. Pas dia mau nembak Kim, si kepala tim, Junho datang, nembak dia pakai tombak. Di detik-detik nafas terakhirnya, si kapten baru ngaku kalau dia itu emang orang suruhan. Ini mereka dijamu makan makanan enak, termasuk si dede bayi, dikasih juga susu. Setelah selesai makan, mereka langsung disuruh voting lagi. Tapi dikasih tahu dulu nih, clue buat permainan selanjutnya.
Di permainan besok, mereka harus milih pemain mana yang harus disingkirin. Kalau mereka bisa sepakat nentuin 3 pemain yang mau disingkirin, ya udah, sisanya menang. Gi-hun sama Min-soo milih berhenti. Si Bayi nggak bisa milih kan? Sementara sisanya pada milih lanjut. Di sisi lain, Kim ngubungin tim satunya nih. Dan ternyata mereka juga udah diserang. Junho tetap mau lanjut. Dan dia akhirnya jujur. Sebenarnya dia juga harus nyari abangnya yang ada di sana. Tapi masalahnya, lokasi pulaunya di mana? Junho langsung keinget sama sesuatu. Ada lokasi yang ditandain silang sama si kapten. Berarti justru itu kan lokasi pulaunya. Sementara itu, Noel sama Kyung-suk udah cabut nih. Tapi tiba-tiba si pengawas nelpon. Ngancem, kalau Noel nggak mau puter balik, mereka bakal ngejar Kyung-suk sama anaknya. Ya udah, terpaksa si Noel harus puter balik deh tuh. Ini, mereka yang serakah-serakah, termasuk si Myung-gi, mulai nyusun rencana. Mereka sepakat mau ngabisin si Gi-hun, si Bayi, sama si Min-soo. Nah, udah menepi nih. Si Noel nyuruh Kyung-suk pergi sendiri, selamatin anaknya. Tapi ketahuan tuh, karena ada GPS di perahunya. Si pengawal nyuruh anak buahnya buat ngabisin Noel sama Kyung-suk. Mereka nggak tahu kalau si Kyung-suk pergi sendiri. Sementara si Noel lagi manja tuh, mau masuk lewat saluran ventilasi. Malam itu, Gi-hun dipanggil sama si frontman. Dia ditawarin kesepakatan gitu. Gi-hun dikasih pisau buat nyingkirin pemain-pemain lain, biar dia sama si Bayi bisa selamat. Curiga tuh si Gi-hun, kok si frontman malah mau bantu dia? Tiba-tiba si frontman ngelepas topengnya. Makin marah lah si Gi-hun. Karena dia baru tahu, ternyata Oh Yong-il itu si frontman. Tapi si frontman bilang, kalau Gi-hun mau ngabisin dia juga nggak apa-apa. Toh nanti bakal ada yang gantiin dia dan permainan bakal tetap lanjut. Frontman masih terus ngiyakinin si Gi-hun buat ngabisin semua pemain malam ini. Bahkan sampai si Gi-hun mau pergi pun, dia masih terus ngomporin Gi-hun. Di pembukaan sini nih, kita dikasih lihat nih. Ternyata In-ho juga dulu ditawarin kesepakatan kayak gitu sama si kakek Ilnam. Tapi waktu itu In-ho nerima kesepakatan itu. Sementara si Gi-hun, pas dia mau nusuk si Aki-Aki, tiba-tiba malah kebayang si Sebyok. Seakan Sebyok ngelarang dia dan ngingetin kalau dia bukan seorang pembunuh. Oke, masuk ke episode 5. Lingkaran segitiga kotak. Ini udah besok harinya. Si Junho dihubungin lewat radio sama si frontman. Disuruh nyerah. Malah sampai diancem mau dibun-bun tuh kalau masih ngelanjutin pencariannya. Sementara itu, si Noel udah berhasil nyelinap masuk tuh ke ruangan si pengawas. Dia maksa si pengawas ngapus semua catatan yang berhubungan sama Kyung-suk. Udah dihapus tuh, tapi katanya dia harus ngancurin salinan cetaknya juga, baru bener-bener bersih. Dan adanya di ruang arsipnya si frontman di lantai atas. Yang punya aksesnya cuma si frontman sama dia doang. Pas di lift, si pengawas nyerang Noel. Gelut deh tuh. Bahkan, sampai udah masuk ke ruangannya masih tetap gelut. Noel ditusuk tuh, tapi belum ditekan. Keburu ada panggilan dari pengawas lain. Noel ngerangkak ke lift. Pas pintunya kebuka, dia langsung ngambil senapannya. Ini, para pemain udah pada masuk ke lokasi permainannya. Permainan terakhir ini, Sky Squid Game. Di mana harus ada satu yang didorong sampai jatuh di tiap menaranya. Kalau nggak ada yang jatuh sampai waktunya habis, semua otomatis tereliminasi. Sementara yang lain pada tertuju ke Gi-hun, Min-soo malah ngelihat seakan ada Thanos. Biasalah ya, efek dari obat yang dia pakai. Tiba-tiba berubah tuh jadi si Namgyu. Nah, permainan udah dimulai. Waktunya 15 menit. Mereka mau ngeeliminasi si Bayi dulu. Tapi Myung-gi langsung bilang dia keberatan. Karena si Gi-hun pasti bakal ngelindungin Bayi itu. Jadi bakal susah. Dia nyaranin buat nyerang si Min-soo aja dulu, yang lebih gampang. Min-soo udah kepepet, tinggal dorong aja tuh sama si Myung-gi pakai besi. Tiba-tiba dia halu lagi, ngelihat Semi ngulurin tangannya ke dia. Taunya itu besi yang dipegang sama Myung-gi. Dan dia akhirnya jatuh. Mereka pindah tempat tuh ke menara kedua yang bentuknya segitiga.
Karena susah mau ngeliminasi si bayi yang dijagain Gi-hun, si Myung-gi nyaranin sweet aja, milih satu di antara mereka buat misahin bayinya dari si Gi-hun. Di sisi lain, Kyung-suk udah hampir ketangkep tuh. Tapi tiba-tiba ada yang nembakin prajurit Pink-nya. Taunya itu si Junho sama Kim. Wah, akhirnya ya. Ini ternyata si pemain 336 yang kalah sweet. Dia yang nyerang Gi-hun. Tapi Gi-hun ngeluarin pisaunya. Dirobek tuh jasnya. Jadi pada jatuh yang megangin. Tiba-tiba si Myung-gi nyuruh Gi-hun minggir. Dia ngedorong si pemain 336 itu. Di situ si Myung-gi ngaku kalau dia ayah kandungnya tuh bayi. Karena takut Myung-gi sama Gi-hun kerjasama, mereka langsung buru-buru numbalin satu tuh, dipukulin sampai gak berdaya. Jadi nanti pas pindah tempat tinggal dijatuhin aja. Gi-hun gak suka, dia minta adain undian aja, dan si bayi dibebasin dari undiannya. Jadi gelut tuh mereka. Si Gi-hun terpaksa harus nusuk si pemain 203. Dan si Myung-gi berhasil ngejatuhin pemain 353. Si aki-aki ini masih aja tuh ngajak mereka ngorbanin si pemain 39. Gak didengerin dong sama si Myung-gi. Tetep dia tuh yang didorong. Si pemain 39 udah pasrah. Pasti nanti ujung-ujungnya bakal dia yang ditumbalin. Myung-gi nyoba nyegah dia, tapi sayangnya dia tetap milih ngejatuhin diri. Di sisi lain, Junho nyamperin si Kyung-suk. Ditanya-tanya deh tuh. Kyung-suk ngasih tahu kalau dia itu sebenarnya pemain, dan dia juga ngasih tahu tuh di mana letak pulaunya. Ya udah, Junho mutusin mau ke sana sendirian. Ini sisa Myung-gi, Gi-hun sama si bayi. Myung-gi nyebrang duluan. Sementara si Kyung-suk sama Kim nunggu penjaga pantai datang di kapal mereka. Oke, ini kita masuk ke episode terakhir ya. Episode 6, manusia adalah... pas si Gi-hun mau nyebrang, dia minta bayinya. Tapi Gi-hun disuruh tetap di situ dulu. Ternyata Myung-gi punya rencana jahat. Dia mau ngebuang bayinya dan ngebun-bun si Gi-hun. Jadi kan dia bisa menangin hadiahnya sendirian tuh. Ini Gi-hun naruh si bayi di jembatannya. Abis itu dia diam-diam ngambil pisaunya lagi. Di detik-detik waktunya mau habis, Gi-hun lompat ke menara terakhir. Gi-hun gelut sama Myung-gi, sampai akhirnya Myung-gi jatuh dan tewas. Yang jadi masalahnya sekarang, jadi sisa Gi-hun sama si bayi kan? Sementara itu, Noel udah nemuin salinan cetak punyanya si Kyung-suk. Mau dia bakar, tapi akhirnya dia bakar aja tuh semua sekalian. Dan dia mau bundir. Gi-hun udah gak bisa apa-apa lagi. Dia akhirnya berkorban demi bayi itu. Dia ngejatuhin dirinya sebagai bukti kalau manusia adalah manusia. Semua yang nyaksiin langsung pada terdiam, termasuk si frontman. Bahkan si Noel aja sampai gak jadi bundir tuh. Setelah permainan selesai, frontman mau ngancurin tempat itu. Dinyalain tuh penghitung mundur peledaknya. Mana pas banget lagi si Junho sampai ke ruangan abangnya itu. Dia ngeliat dari monitor, abangnya lagi mau nyelamatin si bayi. Dia ke ruang VIP yang udah kosong. Dari situ dia bisa lihat abangnya secara langsung. Tapi si Inho pergi gitu aja bawa si bayi. Para VIP, Noel, Junho, semua selamat sebelum ledakan. Itu siapa ya? Masuk ke kamar hotelnya si Gi-hun. Oke, alur maju ke 6 bulan kemudian. Kyung-suk udah kumpul lagi sama anaknya. Si Noel datang ke taman hiburan itu, minta digambarin sama Kyung-suk. Tapi Kyung-suk nggak tahu kalau Noel itu prajurit Pink yang nolong dia.
Nggak lama, si Nayeon, anaknya Kyungsuk, datang. Noel nyapa, nanya kabarnya. Kyungsuk bingung, kok kenal gitu sama anaknya? Noel cuma bilang, dia pernah denger kondisinya Nayeon waktu dulu masih kerja di sini. Pas mau pergi, dia dapat kabar. Katanya ada yang pernah lihat anaknya di Tiongkok. Wah, akhirnya ya, ada kabar baik. Noel mau langsung ke sana. Di sisi lain, Junho datang tuh ke lapas, jemput si Woo-seok yang baru keluar penjara. Besar juga ya pengorbanan dia, sampai di penjara loh gara-gara nyelidikin si kapten. Woo-seok kepikiran, mau pakai uangnya si Gi-hun buat bikin bisnis baru. Tapi kata si Junho, uangnya udah nggak ada pas dia ngecek ke sana. Wah, diambil sama orang yang pakai setelan jas tadi itu kah? Tapi mereka mikirnya malah si Gi-hun yang ambil, karena mereka nggak tahu kalau Gi-hun udah tewas. Begitu sampai rumah, Junho kaget. In-ho nitipin bayinya si Junhee ke dia. Gak cuma itu, dia juga ngasih kartu ATM yang isinya hadiah uang dari permainan kemarin. Ini adiknya Sebyok, si Chol. Akhirnya ditemuin lagi nih sama ibu kandungnya. Sampai si Cholnya gede loh, baru ketemu lagi. Sementara itu, si Woo-seok udah dapat kabar tentang kematiannya Gi-hun. Dia jadi kepikiran mau ngebangun ulang hotel tempat tinggalnya si Gi-hun itu. Mau bisnis hotel dia. Scene pindah nih ke Los Angeles, Amerika. Si In-ho ternyata nemuin anaknya Gi-hun juga di sana. Mau ngasih kabar kalau Gi-hun udah nggak ada. Ternyata isi kotaknya bukan cuma seragam Squid Game-nya, tapi ada kartu ATM juga. Karena pengorbanannya yang besar, Gi-hun jadi dihitung sebagai pemenang juga. Ini pas di jalan, In-ho ngeliat ada perekrut Amerika yang lagi main takji sama seseorang. Wah, berarti bakal ada Squid Game ya di Amerika? Ya, itu tadi alur cerita dari Squid Game Season 3. Gimana menurut kalian Season 3 ini? Komen-komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.